Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Surya Ardi dengan NIM 200203501002 dari Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan materi ragam bahasa Indonesia tentang cara berwacana. Sebelum memasuki materi, saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan pengertian dari ragam bahasa. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut, tetap seorang pembicara bahasawan yang kompeten biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa dan mampu menyesuaikan ragam yang dipakai dengan situasi dan tujuan berbahasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang cara berwacana. Dalam berwacana, seseorang dapat menggunakan media yang akan dipakai. Oleh karena itu, ragam yang dipakai dibedakan atas ragam lisan, ragam tulis, ragam baku lisan, ragam baku tulis, dan ragam berdasarkan peran. 1. Pertama yang saya akan jelaskan adalah ragam lisan. Ragam lisan atau ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat. Namun hal itu tidak mengurangi ciri kebakuannya. Adapun ciri-ciri ragam lisan: 1. Memerlukan orang kedua atau teman berbicara. 2. Tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu informasi serta bahasa tubuh. 4. Berlangsung cepat. 5. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Dan yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Baik, untuk penjelasan yang kedua, ragam tulis. Dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis, makna kalimat yang diungkapkannya tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Sedangkan ragam bahasa baku lisan, makna kalimat yang diungkapkannya ditunjang oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan unsur kalimat. Oleh karena itu, dalam menggunakan ragam bahasa baku tulis diperlukan kecermatan dan kecepatan di dalam pemilihan kata. Adapun ciri-ciri ragam tulis: 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. 3. Harus memperhatikan unsur gramatikal. 4. Berlangsung lambat. 5. Selalu memakai alat bantu. Dan yang keenam, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Ragam bahasa baku dapat berupa ragam bahasa baku tulis dan ragam bahasa baku lisan. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya keragaman bahasa diantaranya: 1. Faktor budaya dan atau letak geografis. 2. Faktor ilmu pengetahuan dan faktor sejarah. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan ini yaitu ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut media pembicaraan. Ragam bahasa terbagi dua jenis, yaitu bahasa lisan dan bahasa baku tulis. Pada ragam bahasa baku tulis, kita harus menguasai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan menguasai ejaan yang disempurnakan. Sedangkan untuk ragam bahasa lisan,
kita harus mampu mengucapkan dan memakai bahasa Indonesia dengan baik serta bertutur kata sopan. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan dari pemaparan materi ragam bahasa ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.